Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana khairal ummah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kita muliakan bersama Bapak Kepala Sekolah SMP 5 Situbondo beserta Wakil Kepala, Dewan Guru, staf dan karyawan yang juga memeriahkan pada peringatan pagi hari ini. Anak-anakku tercinta, muhibbin muhibbat, pecinta baginda Nabi yang kesemuanya saya cintai dan saya muliakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat ma'assalam, semoga senantiasa mengalir deras keharibaan Sayyidil Wujud Sayyidina Muhammad Ibni Abdullah Rasulullah, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapat aliran deras barakah dan syafaat beliau. Amin Allahumma amin Allahumma. Beli delima ke kota Solo, siswa-siswi SMPN 5 oke banget gitu loh. Saya tidak menyangka Pak Kepala Sekolah, dulu saya alumni sini. Berbeda jauh zaman saya dengan zaman saat ini. Saya lihat masuk ke sini di luar praduga saya, ternyata yang cowok tampan-tampan kayak Sahrukan, yang cewek cantik-cantik kayak Zaskia Gotik. Tetapi mudah-mudahan bukan hanya tampan dan cantik fisiknya, tapi mudah-mudahan kita tampan dan cantik akhlakul karimah kita, jiwa budi pekerti kita, baik zahiran wa batinan. Amin Allahumma. Anak-anakku tercinta rahimakumullah, kita saat ini memperingati siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di mana? Wafat di kota mana? Siapa nama kakeknya Rasulullah? Siapa? Kakeknya Nabi siapa? Itu nama panggilannya. Kalau nama aslinya waktu lahir siapa namanya? Catat. Syaibah bin Hashim. Siapa? Syaibah bin. Kenapa dinamai Syaibah? Karena waktu lahir kakeknya Rasulullah langsung rambutnya berwarna putih. Nama Syaibah berarti si rambut putih. Kalau di antara adik-adikku tercinta ini yang rambutnya sudah putih, berarti namanya Syaibah. Ada yang sudah putih rambutnya? Nah, itu berarti kalau sudah putih bermasalah rambutnya itu. Anak-anakku tercinta rahimakumullah, Nabi Muhammad oleh Al-Quran disebut sebagai apa? Yo, ada yang tahu? Al-Quran menyebut nama Nabi Muhammad sebagai, yo, sebagai apa? Hah? Sebagai apa? Nah, Ustadz mau baca ayatnya. Allah berfirman, qad ja'akum minallahi nurun
wa kitabun mubin. Apa kata Allah? Qad ja'akum, telah datang bagi kalian, minallah, dari Allah, nurun, yaitu cahaya. Siapa yang dimaksud cahaya? Adalah Sayyidil Wujud, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Berarti nama lain dari Rasulullah Muhammad, Al-Quran menyebut sebagai cahaya. Makanya di Imam Diba, tadi yang sudah dibaca itu, nanti akan dibaca lagi. Diba, siapa pengarangnya Maulid Diba yang nanti akan dibaca oleh teman-teman kita? Siapa? Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Siapa? Syekh Abdurrahman. Beliau menyebut Rasulullah sebagai apa? Anta nurun fauqanu. Ya, kalau di Mahallul Qiyam kan ada kan? Anta nurun fauqanu. Engkau cahaya di atas cahaya. Berarti Rasulullah sebagai cahaya. Dan saat ini sangat spesial Pak Kepala Sekolah. Yang diperingati Nabi Muhammad sebagai cahaya. Yang memperingati di tempat ini, masjidnya namanya Nurul, cahaya ilmu. Yang berbicara, yang penceramahnya namanya Ahmad Nur, cahaya yang terpuji. Jadi semua ini kumpulan cahaya-cahaya. Mudah-mudahan hati kita semua penuh dengan cahaya keimanan. Amin Allahumma. Bapak Ibu sekalian, anak-anakku tercinta rahimakumullah. Ustadz sekarang mau tanya ya ke kalian semuanya. Kalian datang ke sini memperingati Maulid Nabi itu karena cinta apa karena terpaksa? Apa? Kenapa karena cinta? Ayo. Yang pertama, karena Rasulullah memang pantas dan wajib untuk dicinta. Kenapa? Karena tidak akan mungkin ada kalian, ada ustadz, ada alam tanpa Allah mencipta nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Allah berfirman dalam hadis qudsi. Catat hadis qudsinya. Apa kata Allah? Laulaka ya Muhammad lama khuliqal alam. Ya, catat artinya. If I didn't create you Muhammad, I wouldn't create this world. Ada yang tahu artinya? Ayo, siapa yang tahu artinya? Yang tahu artinya tak kasih hadiah uang 50.000. Tapi hadiahnya minta ke Bapak Kepala Sekolah. Ya, Ustadz ulangi. If I didn't create you Muhammad, I wouldn't create this world. Seandainya aku tidak mencipta engkau Muhammad, I wouldn't create this world, maka aku tidak akan pernah mencipta dunia ini. Berarti dunia ada karena Allah mencipta Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Oleh karena itulah pantas tidak kita mencintai Nabi. Sekarang pertanyaan Ustadz, apa tanda-tandanya orang cinta? Ada yang sudah jatuh cinta? Jatuh cinta kepada siapa? Ngefans? Ya, siapa yang tahu tanda-tanda cinta? Ya, siapa? Ya, perhatikan. Tanda cinta yang pertama, man ahabba syai'an katsura dzikruhu. Catat ini. Man ahabba syai'an katsura dzikruhu. Barang siapa yang mengaku cinta kepada sesuatu
Yang pertama tandanya kathuro dzikruhu, orang itu sering dan banyak menyebut nama yang dicintainya. Kalau kalian cinta kepada bapak kepala sekolah, maka nama bapak kepala sekolah selalu disebut dan disebut. Siapa namanya beliau? Bapak siapa? Kalian sering menyebut nama Pak Agus apa tidak? Kalau kalian sering menyebut, berarti kalian cinta sama Pak Agus. Beliau ini ibu siapa? Bu siapa? Kalian sering menyebut nama Bu Sufi? Orang mengaku cinta harus sering menyebut nama yang dicintainya. Kita mengaku cinta kepada Rasulullah, berarti kita harus sering baca solawat. Solawat itu berarti menyebut nama siapa? Nama Allah dan nama Rasulullah. Jadi kalian harus cinta membaca solawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kan sekarang sudah mulai banyak solawat ya. Silakan kalian pelajari. Sekarang sudah ada di Android, di HP sudah mulai banyak ya. Silakan disesuaikan dengan, yaitu apa? Dengan keinginan dan kecintaan Anda terhadap solawat. Itu yang pertama. Sekarang tanda yang kedua. Tanda yang kedua orang yang cinta. Man ahabba syai'an fahuwa abduhu. Orang yang mengaku cinta kepada sesuatu, tanda yang kedua fahuwa abduhu, orang itu siap menjadi pelayan, menjadi pesuruh orang yang dicintainya. Kalian mengaku cinta kepada bapak dan ibu guru, apa yang diperintah bapak ibu guru harus dilakukan. Itulah tanda-tanda cinta. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita akui mencintai beliau, apa yang dilakukan Rasulullah harus kita ikut. Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah pertama membawa apa ke dunia ini? Membawa ilmu. Apa kata Nabi? Ketika Nabi melakukan perjalanan, kemudian di samping kanan ada satu kelompok madrasah, anggap pendidikan lembaga. Rasulullah geser ke arah kanan dan Rasulullah mengatakan, bu'ittu mu'alliman, aku diutus untuk menjadi pendidik, penyebar ilmu Berarti Rasulullah lahir membawa cahaya ilmu Makanya kalau kalian semua mengaku cinta kepada Rasulullah, harus menjadi kader-kader yang di dalam jiwanya penuh dengan ilmu Makanya ya perhatikan adik-adikku, kenapa kaum muda harus belajar? Saya teringat pada diktum Presiden Soekarno. Tahu Presiden Soekarno? Kenalnya di mana? Sudah pernah kenalan? Presiden Soekarno presiden yang keberapa? Yang pertama. Perhatikan, beliau mengatakan, catat ini perkataannya, nanti akan keluar di ujian nasional. Apa kata Pak Karno? Give me 10 youth would shake the world. Siapa yang tahu? Give me 10 youth would shake the world. Berikan kepadaku 10 pemuda akan kugoncangkan dunia. Berikan kepadaku 10 siswa-siswi SMPN Negeri 5 Situbondo, akan kugoncangkan perhelatan pendidikan yang ada di Kabupaten Situbondo. Amin Allahumma. Jadi harus bangga dengan ilmu
Orang kalau banyak ilmunya tentang Nabi, maka dia akan menjadi orang yang cinta Ya, perhatikan. Orang tahu ilmunya tentang Al-Quran, maka dia akan menjadi orang yang cinta Al-Quran. Tapi kalau orang sering tahu ilmunya main gitar, maka orang itu akan seneng main ya. Anak-anak tahu kepada ilmunya manjat tebing, maka dia akan sering manjat Makanya kalian saat ini harus belajar tentang ilmu yang dibawa oleh Nabi agar kita kenal dan mencintai Ya, Ustadz mau cerita, dengarkan. Nanti Ustadz akan tanya apa makna dari cerita ini. Siap ya? Nanti akan dikumpulkan ke bapak dan ibu gurunya, akan dinilai. Nah, cerita yang Ustadz sampaikan maknanya apa? Hikmahnya apa? Perhatikan. Di Yaman ada seorang syekh namanya Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, pengarang Diba tadi. Beliau suatu ketika mau melakukan perjalanan ziarah ke Madinah. Kemana ziarahnya? Ke Madinah. Ada apa di sana? Ada makam Rasulullah. Beliau mau ziarah ke makam Rasulullah. Tiba-tiba ketika sudah selesai, siap semua dengan kendaraannya, beliau mau jalan. Tiba-tiba ketika mau jalan, ada seorang anak kecil, laki-laki yang usianya kurang lebih 9 tahun. Sudah, kemudian siap-siap mau berangkat, ada anak kecil. Kalau istilahnya sekarang bahasanya, Om, mau kemana Om? Saya mau pergi. Pergi kemana Om? Ziarah ke makam Nabi. Di Madinah ya Om? Kok tahu kamu? Iya, aku belajar Om. Aku ngaji. Katanya Rasulullah wafat di Madinah. Ya, aku akan ziarah ke sana. Terus, aku ikutlah Om. Ikut gimana? Ini perjalanan jauh. Kamu dicari bapak ibunya. Kalau kamu ingin, tahun depan ajak bapak ibunya untuk ikut bersama-sama saya ziarah. Saya pokoknya sekarang mau ikut Om. Kenapa? Karena saya rindu, saya ingin ketemu di mana Rasulullah diwafatkan dan kota di mana Rasulullah terakhir kali diwafatkan. Akhirnya apa? Jangan sekarang. Kamu anak kecil dicari ibunya, ini perjalanan 1 minggu. Sudah disuruh pulang. Akhirnya si Syekh tadi berkata kepada para pengikutnya, ayo kita lakukan perjalanan. Jalan. Ketebak, ketebuk. Kik. Ketebak. Kik. Suara apa? Suara saya, kuda. Dikira saya. Suara siapa? Suara kuda. Karena tadi saya menggambarkan kuda. Anak-anakku sekalian rahimakumullah. Kemudian apa? Nyampe di Madinah. Apa kata Syekh? Kita sudah selesai. Nyampe di Madinah. Ayo semua perbendaharaan, makanan, baju, perlengkapan di kotak sana, di peti sana keluarkan. Sudah mau dikeluarkan, tiba-tiba apa yang terjadi? Dibuka petinya, tiba-tiba ada anak laki-laki yang 8 tahun yang tadinya diusir, dia bersembunyi di balik peti itu. Kemudian ditepuk, kamu diusir kok malah sembunyi di sini? Ini nyampe mana Om? Ini nyampe Madinah. Keluar, hore, aku sudah ada di kota Madinah, di mana Rasulullah diwafatkan dan dimakamkan. Senang, tapi senang takut dimarahi bapak ibunya karena sudah 1 minggu berada di perjalanan. Pasti dicari. Apa yang terjadi anak-anakku tercinta rahimakumullah? Kemudian apa? Dia senang. Pas melemparkan debu kena mukanya, biidnillah wafat. Anak-anak yang usia 8 tahun seketika itu wafat penuh dengan rindu dan cinta kepada Ketika sudah wafat, apa kata Syekh Abdurrahman Ad-Dibai? Ya Allah,
Ayo wahai anak-anakku semua, wahai pengikutku, saksikan ini anak kecil tanpa dosa, tapi wafatnya juga penuh dengan rindu dan cinta kepada nabinya. Ayo dimakamkan. Setelah dimakamkan, semua rombongan ziarah ke Madinah, ke Masjid Nabawi. Setelah mau ziarah ke Madinah, pulang kan, namanya sudah selesai. Apa kata Syekh? Ayo pengikutku, rombonganku, sebelum kita pulang, kita berhenti dulu sejenak. Kemana? Ziarah ke makam anak-anak yang kemarin wafat dalam keadaan rindu. Apa yang terjadi? Ada yang tahu? Kemudian ketika ziarah, apa yang terjadi? Kuburan anak kecil tadi bergerak, bergeser setahap demi setahap, langkah demi langkah, yang awalnya jauh dari makam Nabawi kemudian mendekat ke Masjid Nabawi yang saat ini disebut dengan makam Baqi, di dekat makam Rasulullah sallallahu alaihi. Artinya apa? Anak-anak tadi walaupun kecil tapi hatinya ada rindu kepada Rasulullah, tidak terima wafat jasadnya. Kuburan pun ingin bergerak mendekat kepada makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Itulah yang namanya magnet cinta. Kalau kita sudah punya magnet cinta, dimanapun orang yang kita cinta, tembok raksasa pun akan kita tembus karena ada magnet cinta. Itulah namanya kekuatan cinta. Kalau kekuatan cinta ada di dalam diri kita, orang yang dicinta selalu ada bayangannya dalam memori dan ada di dalam kalbu kita. Itulah sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus ada di dalam kepribadian kita. Yang terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa cahaya ilmu pengetahuan. Oleh karena Rasulullah punya sifat apa? Fatonah. Apa fatonah? Cerdas. Nah, jadi Rasulullah adalah sosok manusia yang cerdas, yang pinter, yang cekatan, yang dhabit hafal, yang alim. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi. Untuk mencontoh Rasul, ayo kita giat belajar, ayo kita rajin belajar, kita taat kepada bapak dan ibu guru, berbakti kepada bapak dan ibu guru. Apa yang beliau lakukan dan sarankan, kita ikut. Rasulullah punya guru. Siapa nama gurunya Rasulullah? Ayo, yang tahu siapa? Makanya kalian harus punya guru. Siapa? Malaikat? Yang lain sama? Allah. Apa dasarnya? Ya. Rasulullah bersabda, catat sabdanya Rasulullah. Adzabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Adzabani Rabbi, aku dididik langsung oleh Allah, fa ahsana ta'dibi, dan beliaulah is the best teacher, guru yang terbaik. Berarti Rasulullah siapa punya guru? Namanya Allah. Rasulullah belajar punya guru, apalagi kita tidak mau belajar. Oleh karena itulah, belajarlah menjadi insan yang cerdas dan berbakti kepada bapak dan ibu. Adik-adikku tercinta rahimakumullah, itulah orang yang ketika di dalam hatinya ada cinta, maka dia pasti akan mengikuti orang yang dicintai. Yang terakhir, apa dasarnya? Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum." Wahai Nabi, katakan kepada umatmu, kalau umatmu mengaku cinta kepada aku, fattabi'uni, maka harus mengikuti jejak langkahmu. Oke, kita semua cinta kepada Allah tidak? Mengaku cinta pada Nabi tidak? Ya, yang kompak, kita semua cinta pada Allah dan Rasul tidak? Syaratnya berarti kita harus mengikuti Allah dan mengikuti Rasul.
Rasulullah punya hati yang baik, Rasulullah punya akhlak yang baik. Ayo kita saling menghargai kehidupan kita masing-masing dan kita saling membenahi akhlak kita dengan ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustadz ini ada banyak barakah manfaat bagi kita semua, dan yang hadir di tempat ini siswa-siswi SMPN 5 Situbondo mudah-mudahan menjadi siswa-siswi yang berbakti kepada kedua orang tua, berbakti dan taat kepada bapak dan ibu guru, serta taat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi garda terdepan, benteng penyelamat moral akhlak di bumi tercinta ini. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekhilafan akhiran. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.